Ini hati-hati, jangan sampai salah mengidolakan seseorang. Kenapa? Karena kalau nanti di akhirat kelak seseorang yang kita idolakan itu dilemparkan ke dalam api neraka jahanam, naudzubillah tsumma naudzubillah. Kalau seandainya kita pun dilemparkan bersama-sama dengan mereka di dalam neraka jahanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya, berjumpa lagi di program kita Tanya Ustadz. Saya Sabirin Arga akan memandu program ini, dan alhamdulillah kita sudah kedatangan seorang narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Hendra Wirachandra. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Insya Allah hari ini kita akan berdiskusi ataupun berdialog mengenai terkait Maulid Nabi Ustadz. Alhamdulillah sekarang ini kan kita sudah memasuki yang namanya bulan Rabiul Awal. Kira-kira nih Ustadz, amalan apa atau aktivitas apa yang perlu kita lakukan di bulan Rabiul Awal ini? Baik. Kalau kita melihat para ulama, kemudian salafus salih terdahulu, ketika mereka memasuki kepada bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, maka mereka akan senantiasa meningkatkan mahabbah, kecintaannya kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya kalau aktivitasnya muhabbah kepada Rasulullah, hukum muhabbah kepada Rasulullah itu apa sebenarnya? Ya, jadi para ulama dalam hal ini memasukkan mahabbah, mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masuk ke dalam perkara pokok, masuk perkara usul di dalam agama yang hukumnya wajib bagi siapapun yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, wajib menghadirkan rasa mahabbah, kecintaan di dalam dirinya kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para ulama salafus soleh manakala memasuki bulan Maulid, yaitu yang mereka lakukan adalah berlomba-lomba untuk senantiasa terus meningkatkan mahabbah, kecintaannya kepada Rasulullah. Nah, kira-kira Ustaz, penerapan dari kata mahabbah itu dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa Ustaz? Ya, satu bukti atau penerapan rasa mahabbah, kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa dibuktikan dengan kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dalam sebuah keterangan disampaikan, man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan banyak menyebutkannya. Jadi kalau seandainya Kang Arga mencintai Rasulullah, maka tentu Kang Arga akan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kang Arga punten ya, kalau ada anak kecil yang dia suka mainan, entah itu apakah mainannya Ultraman atau mainan apapun lah gitu ya, biasanya coba diperhatikan, karena saking sayangnya kepada mainan tersebut, ketika menjelang tidur biasanya mainannya tuh dibawa, diajak tidur sampai kemudian mainannya dipeluk, betul tidak? Terus ketika nanti bangun tidur, pertama kali yang ditanyakan oleh anak tersebut kira-kira apa? Mainan, mana mainan saya? Menjelang tidur mainannya dibawa, dipeluk, diajak tidur. Ketika bangun dari tidur biasanya yang ditanyakan adalah mainan saya mana? Kenapa bisa begitu? Karena dia sudah menginginkan atau ya karena ada kecintaannya kepada mainan tersebut kan. Dia senang dengan mainan tersebut. Nah, sebetulnya kalau seandainya memang benar kita mencintai Rasulullah, harusnya menjelang tidur yang kita ingat siapa? Rasulullah.
Begitu juga dengan anak muda yang misalkan jatuh cinta, Ustaz, ya. Betul. Coba kalau misalkan Itu pas mau makan keinget si dia, mau tidur keinget si doi. Masya Allah ya Karim gitu kan, kemana-mana ingat kan, Ingat, Ustaz. sampai menjelang tidur yang dibayangin itu, yang diingat itu si doi misalkan gitu ya. Nah harusnya yang kalau misalkan seseorang cinta kepada Rasul, betul cintanya kepada Rasul. Nah seperti halnya tadi seorang pemuda yang mencintai seorang pemudi tersebut, ketika menjelang tidurnya dia ingat, ketika bangun dari tidurnya dia ingat juga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Sholawat, memperbanyak sholawat. Kemudian yang ketiga adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat ke-31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah oleh Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, mencintai Rasulullah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi yang kedua itu adalah ittiba kepada Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan ittiba? Ittiba itu adalah al-iktifa wal iqtida, mengikuti jejak langkah Rasulullah, mengikuti apa yang sekiranya diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kata fattabi'uni itu ditunjukkan kepada Rasulullah atau kepada Allah itu? Kepada Rasulullah kan, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Karena yang harus menyampaikan siapa? Rasulullah kan. Katakanlah oleh wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Itu kan. Nah, jadi kalau orang betul cinta kepada Rasulullah, selain daripada tadi banyak membaca sholawat, maka dia juga akan mengikuti apa yang sekiranya diperintahkan oleh Allah, apa yang sekiranya dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Ustaz. Itu yang kedua, Ustaz. Yang kedua. Yang ketiga adalah, Ustaz, cukup. Yang ketiga adalah dengan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa aja? Nah, salah satu diantaranya adalah dalam hal ini tentu para ulama, karena kan para ulama ini sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi, sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Makanya jangan disakiti, jangan difitnah. Kenapa? Karena orang yang menyakiti para ulama sama saja dengan menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Asakir kan beliau menyampaikan bahwasanya tidaklah aku mengetahui seseorang yang menyakiti para ulama, memfitnah para ulama, kecuali hidupnya dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi yang ketiga itu sebagai bukti realisasi daripada mahabbah, kecintaan kita kepada Rasulullah. Yang ketiga adalah dengan kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira apa dampak ketika kita mengikuti jejak ataupun meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu, Ustaz? Jangankan meneladani, ketika seseorang menghadirkan rasa mahabbahnya yang begitu luar biasa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bisa menjadi jalan seseorang bisa bersama-sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surganya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersama-sama denganku di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hal ini pernah terjadi kepada seorang laki-laki Badui. Ketika laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah tentang hari kiamat, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan kiamat itu terjadi ya Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah menyampaikan, ma'adattalah, apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat? Maka seorang laki-laki ini menjawab, ya Rasulullah, aku tidak memiliki persiapan apapun, kecuali hatiku begitu sangat mencintai Allah, begitu sangat mencintaimu ya Rasulullah. Maka kemudian mendengar jawaban tersebut, Rasulullah tersenyum.
dan mengatakan almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu bersama dengan orang yang dicintainya. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau juga menyampaikan, tidaklah aku melihat wajah para sahabat yang begitu sangat luar biasa bergembira ketika mendengar pernyataan almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu bersama dengan orang yang dicintainya. Kita tahu bersama bahwa para sahabat kan, masya Allah, kecintaannya kepada Rasulullah begitu luar biasa, gitu ya. Makanya ketika mendengar almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu bersama dengan orang yang dicintainya, maka para sahabat begitu sangat bergembira. Makanya hati-hati begitu kepada para pemuda, kepada para pemudi, gitu ya. Hati-hati jangan salah mengidolakan seseorang. Kenapa? Karena kalau seandainya yang kita idolakan kan sekarang banyak yang diidolakan pemain sinetron, artis di dalam negeri atau di luar negeri, gitu kan. Ini hati-hati, jangan sampai salah mengidolakan seseorang. Kenapa? Karena kalau nanti di akhirat kelak seseorang yang kita idolakan itu dilemparkan ke dalam api neraka jahanam, naudzubillah tsumma naudzubillah, kalau seandainya kita pun dilemparkan bersama-sama dengan mereka di dalam neraka jahanam. Masya Allah. Jadi kalau istilahnya salah idola, salah perbuatan juga, Ustaz ya? Biasanya kan kalau seseorang mengidolakan seseorang, gitu ya, nanti tingkah lakunya, kebiasaannya biasanya nanti diikutin, betul tidak? Bahkan pernah dulu ada seorang yang mengidolakan artis luar negeri, seorang penyanyi, yang ketika nyanyi itu dia ngelumurin pakai darah, gitu ya, padahal darah bohong-bohongan. Tapi karena saking fans, saking mengidolakannya, dia ikutin apa yang diikutin oleh siapa? Oleh penyanyi tersebut, gitu kan. Dia sembelih kucing, kemudian darahnya dikumpulkan, terus darahnya disiramkan ke tubuhnya. Nah, itu dampak daripada mengidolakan seseorang, betul tidak? Makanya hati-hati. Baik, Ustaz, terima kasih atas inspirasinya terkait momentum Maulid Nabi di bulan Rabiul Awal ini. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, sangat dianjurkan kepada kita semuanya untuk banyak-banyak bermuhabbah kepada Rasulullah SAW. Dalam artian pertama, banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, mengikuti atau meneladani semua perbuatan ataupun perkataan Rasulullah SAW. Yang ketiga, mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Sehingga kita sebagai anak muda benar-benar mengidolakan sosok baginda Rasulullah SAW agar kita tidak tersesat mengidolakan orang-orang yang tidak layak diidolakan seperti itu. Terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Semoga kita berjumpa lagi di sesi berikutnya di program Tanya Ustaz. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.